Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya. Lallah an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi di bulan yang suci ini. Selawat barangkai salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul ceramah saya pada kesempatan kali ini ialah zakat fitrah. Di samping menjalankan puasa di bulan Ramadan, setiap muslim juga diwajibkan untuk menunaikan zakat, terutamanya zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu laki-laki maupun perempuan sesuai kemampuannya dan syarat-syarat yang ditentukan. Lalu bagaimana dengan ketentuannya tersebut? Kapankah mulai membayarnya dan kapankah batas terakhir untuk membayarnya? Bagaimanakah pengukurannya? Waktu membayar zakat fitrah dimulai sejak awal masuk bulan Ramadan hingga khatib naik mimbar di saat pelaksanaan Idul Fitri. Batas terakhirnya atau batas limit over pembayaran zakat fitrah yaitu di saat khatib naik mimbar, lalu khatib membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu dijawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka pada saat itu sudah habis waktu pembayaran, seperti fa'in nama shadaqatum minas shadaqah. Ia hanya sebagai sedekah biasa saja. Lalu yang telah membayar zakat fitrah sekarang, apakah itu baik atau tidak? Yang telah membayar zakat fitrah sekarang itu bagus, tetapi banyak yang tidak tahu kapan waktu jaaz dan kapan waktu huljub. Kapan waktu jawas dan kapan waktu huljub. Waktu jawas adalah waktu mulai boleh. Yang telah membayar zakat pada mulai fasa itu dinamakan dengan waktu jawas. Sedangkan waktu huljub adalah waktu diwajibkannya untuk membayar zakat dimulai pada saat azan maghrib terakhir puasa Ramadan atau malam takbiran hingga pada saat khatib naik mimbar. Barang siapa yang hidup dari azan maghrib hingga azan maghrib terakhir di bulan Ramadan hingga khatib naik mimbar pada pelaksanaan Idul Fitri, maka diwajibkan atasnya untuk membayar zakat. Karena kekeliruan tersebut, banyak yang bertanya tentang hal bagaimana membayar zakat antara waktu jawas dengan waktu huljub. Ada yang bertanya bagaimana membayar zakat tentang bayi yang dalam kandungan, yang mungkin bayi itu sudah berada dalam usia kandungan yang tua. Menurut salah satu para ulama, bayi yang dalam kandungan itu tidak wajib membayar zakat karena ia berada di dalam bukan berada di luar. Lalu ada lagi yang bertanya tentang bagaimana membayar zakat orang yang meninggal di bulan Ramadan. Kita lihat lagi, dia meninggalnya pada waktu jawas atau waktu huljub. Jika ia meninggal ketika di awal Ramadan bukan di waktu huljub, maka tidak diwajibkan baginya untuk membayar zakat. Lalu yang terakhir juga ada yang bertanya bagaimana jika sekarang ia telah menunaikan zakat fitrah pada waktu jawas, sedangkan pada waktu huljub atau pada hari diwajibkan untuk membayar zakat fitrah, ia meninggal dunia, apakah zakat fitrahnya itu bisa diambil kembali? Jangan. Yang telah diberikan jangan diambil kembali. Jangan pernah berhitung-hitungan karena apa yang telah dikeluarkan itu sangat bernilai di mata Allah. Lalu bagaimana tentang pengeluaran zakat fitrah? Apa yang dikeluarkan untuk zakat fitrah itu? Pada zaman Nabi itu berzakat fitrah ada 4. Yang pertama tamrim kurma, yang kedua kanhim gandum, yang ketiga zabit kismis, dan yang keempat akim susu kambing yang dijemur kering mentega. Pada zaman Nabi tidak ada Nabi itu mengeluarkan zakat fitrah dengan beras karena itu lalu ada orang yang mengatakan fit'ah rasanya mengeluarkan zakat fitrah itu dengan uang. Jika ada yang mengatakan seperti itu, maka fit'ah juga lah rasanya membayar zakat itu dengan beras. Kenapa? Kenapa orang berani mengeluarkan zakat fitrah itu dengan beras? Padahal pada zaman Nabi hanya ada 4 itu.
mereka berani mengeluarkan zakat fitrah itu beras karena pada zaman Nabi kan ada 4. Yang keempat itu adalah makanan pokok. Jadi jika kita ingin mengeluarkan zakat fitrah, misalnya kita sedang berada di kota Padang, otomatis mayoritas masyarakat Padang itu kan makan nasi. Jadi yang kita keluarkan adalah beras. Begitu pula misalnya kita lagi berada di Papua. Makanan pokok orang Papua itu sagu. Ya yang kita keluarkan adalah sagu. Jadi zakat fitrah yang akan kita keluarkan itu adalah makanan pokok di mana kita berada atau di mana kita akan mengeluarkan zakat tersebut. Lalu salahkah orang yang membayar zakat fitrah itu dengan duit atau dengan uang? Tidak salah. Karena ada satu mazhab yang membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang, yaitu mazhab Hanafi. Lalu dengan yang membayar dengan beras, apakah itu tidak boleh juga? Boleh. Membayar dengan beras itu juga didukung oleh 3 mazhab, yaitu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Ahmad. Silahkan pilih mana dan tidak ada jadi masalah. Lalu bagaimana dengan ukuran atau takaran pembayarannya? Zakat fitrah beratnya 1 sa'. 1 sa' itu sama dengan 4 mun. 1 mun sama dengan 7,5 on. 7,5 on dikali 4 sama dengan 3 kg. Lalu bagaimana yang mengeluarkan zakat dengan 2,5 kg? Yang mengeluarkan zakat 2,5 kg itu tidak salah. Karena zakat yang 2,5 kg itu juga ijtihad para ulama. Jadi, bukan menyalahkan mengeluarkan zakat 2,5 atau 3 kg atau mana yang lebih baik. Yang keduanya itu memang sama-sama ijtihad para ulama. Tapi kalau ada yang berat, kita pakai yang berat. Karena kelebihannya itu ternilai sedekah. Tapi juga tak salah yang mengeluarkan zakat 2,5. Tapi juga tidak salah yang mengeluarkan zakat 2,5 kg. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah zakat fitrah tidak sekedar untuk menyempurnakan puasa seseorang muslim, namun lebih dari itu, diharapkan mampu mensucikan hatinya. Zakat yang bermakna pembersih diri tentu saja diharapkan menjadikan hati seseorang yang berpuasa itu menjadi bersih. Hikmah pokok zakat fitrah adalah mengatasi segala permasalahan dihadapi oleh mustahik zakat yang disebut oleh Al-Quran, Quran Surat At-Taubah, ayat 60 atau disebut dengan asnaf 8 golongan. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.